Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 2 yang solih dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesehatan ya. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan ke tema 2 ya, subtema 4, pembelajaran terakhir. Semangat belajarnya, yaitu pada pembelajaran keempat, 5, dan 6, bermain di tempat wisata. Anak-anak solih dan solihah, silahkan disimak ya video pembelajaran berikut ini. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar materi yang pertama, ciri-ciri benda di taman bermain, menceritakan kegiatan wisata dan kosakata baru, muatan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pembagian matematika, dan yang keempat, akibat dari suatu perbuatan. Yang kelima, perbuatan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, muatan pendidikan kewarganegaraan. Hari ini kita akan belajar mengamati ciri-ciri benda. Silahkan dibuka buku temanya ya. Kalian akan mengamati pada gambar halaman 172. Coba sekarang kita perhatikan ciri-ciri benda yang berada di taman bermain. Nah, yang kalian temui ada apa saja? Iya, yang pertama ada ayunan. Ayunan ini memiliki tempat duduk yang terbuat dari kayu atau besi dan memiliki tali penyangga yang panjang dan kuat. Bisa kalian ceritakan ya ciri-cirinya? Ini adalah gambar ayunan. Kemudian kalian menemukan apa lagi? Ya, yang kedua ada seluncuran. Nah, seluncuran ini memiliki permukaan yang licin. Ciri-cirinya memiliki bentuk yang melengkung-lengkung. Kemudian ada jaring-jaring terbuat dari tali yang kuat. Nah, ciri-cirinya pola jaring yang dibuat harus cukup kecil. Nah, yang terakhir ada bola plastik. Ini berbentuk bola dan warna-warni serta terbuat dari plastik. Nah, dari keempat benda-benda tersebut yang berada di taman bermain bisa kalian tulis ya pada buku tema ciri-cirinya halaman 174. Silakan dikerjakan pada buku tema halaman 174 dan 175 ya. Selamat belajar. Selanjutnya kita buka pada buku halaman 186 ya. Silakan dibacakan oleh Ananda. Di sini Bunda akan membacakan ya. Wisata di pedesaan. Sebagai agenda terakhir, Bu Guru mengajak para siswa mengunjungi objek wisata pedesaan. Di sana, para pengunjung melihat keindahan alam dan merasakan udara yang sejuk. Anak-anak bisa terlibat dalam ragam kegiatan pertanian seperti bercocok tanam, pembibitan, perkebunan, dan peternakan. Selain itu, anak-anak juga bisa berlatih menunggang kuda poni, memberi makan kelinci, ayam, dan bebek. Wayan berlatih menunggang kuda dibantu oleh pawang. Dia harus mengikuti aba-aba pawang supaya tidak jatuh. Penunggang kuda harus tenang supaya kuda tidak memberontak. Rasti dan Togar memilih untuk memberi makan ayam dan bebek. Di sana mereka tidak boleh mengganggu unggas yang sedang mengerami telurnya. Beberapa anak yang lain mencoba memetik sayur dan buah. Mereka harus mengikuti petunjuk pemandu supaya tidak salah petik. Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut tentang wisata di pedesaan, kalian pasti menemukan kata-kata baru ya. Nah, ada beberapa kata yang mungkin baru kalian dengar ya. Sekarang mari
Dibuka bukunya halaman 187, Bunda akan jelaskan ya. Nanti oleh kalian silahkan ditulis pada buku tema. Nah, kita lihat ya, silahkan disimak. Agenda, apa itu agenda? Ya, buku catatan yang bertanggal untuk 1 tahun atau bisa disebut dengan acara yang akan dibicarakan. Yang kedua, pawang, yaitu orang yang memiliki keahlian istimewa yang berkaitan dengan ilmu ya. Nah, kemudian kita lihat ada pemandu. Nah, pemandu itu penunjuk jalan, orang yang memandu sesuatu dalam diskusi dan sebagainya. Itu disebut dengan pemandu. Selanjutnya ada unggas. Hewan bersayap, berkaki dua, berparuh, dan berbulu yang mencakupi segala jenis burung dapat dipiara dan diternakan sebagai penghasil pangan, yaitu daging dan telur. Yang terakhir yaitu ada aba-aba, adalah kata perintah dalam baris berbaris, gerak badan, dan sebagainya seperti siap, maju jalan, berhenti. Nah, itu semua adalah tentang makna kata atau kosakata baru ya. Bisa kalian tulis. Selanjutnya, contoh kalimat yang menggunakan 5 kata di atas. Nah, di sini ada contohnya ya. Silakan kalian boleh membuat sendiri ya, membuat kalimat dari 5 kata tadi yang sudah Bunda sebutkan ya. Ini contohnya bisa kalian baca. Nah, selanjutnya kita akan belajar bentuk pembagian 3 bilangan. Bagaimana cara mengerjakannya? Mari perhatikan video berikut ini. Nah, bilangan pertama dibagi dengan bilangan yang kedua. Kemudian hasilnya dibagi dengan bilangan yang ketiga. Selain itu, kita juga akan belajar tentang memahami teks dalam bentuk pembagian. Nah, nanti kalian buka halaman 177 ya. Di sini Bunda akan memberi contoh tentang pembagian dalam bentuk 3 bilangan. Di sini ada 30 dibagi 5 dibagi 2. Yang pertama yang kita kerjakan 30 dibagi 5. Bilangan pertama dan bilangan kedua dibagi dulu ya. 3 dengan cara bentuk pengurangan berulang ya. Bisa dilihat 30 dikurangi 5 sama dengan 25, 25 dikurangi 5, 20, 20 dikurangi 5, 15, 15 dikurangi 5, 10, 10 dikurangi 5, 5, 5 dikurangi 5, 0, sampai habis ya. Nah, kalau sudah seperti itu kita hitung 5-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 30 dibagi 5 itu adalah hasilnya adalah berapa? Iya, adalah 6. Nah, kita sudah ketemu hasilnya. Kemudian kita bagi hasil dari kedua bilangan tersebut tadi 30 dibagi 5, 6 dengan 6 dibagi dengan 2. Nah, 6 dibagi 2 berapa? Kita hitung sama-sama ya. Dengan pengurangan yang berulang, 6 dikurangi 2 sama dengan 4, 4 dikurangi 2 sama dengan 2, 2 dikurangi 2 sama dengan 0, sampai habis ya. Kita hitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Iya, maka 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Sudah ketemu hasilnya? Sudah ya. Kita dalam bentuk pembagian, coba dihitung. 30 dibagi 5 dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 3 dan hasilnya adalah 2. Insya Allah bisa dipahami ya. Nah, 6 itu dari mana? Dari 30 dibagi 5, hasilnya 6. Kemudian dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah berapa? 3. Jadi 30 dibagi 5 dibagi 2, maka hasilnya 3. Silakan dikerjakan pada buku tema ya. Kemudian selanjutnya memahami pembagian dalam soal cerita ya. Untuk oleh-oleh berwisata, Wayan membeli 12 buah jeruk. Akan diberikan kepada ayah, ibu, dan seorang adiknya. Berapa buah jeruk yang diterima tiap orang?
Nah, kita perhatikan ya kalimat matematikanya. Di sini ada berapa? Ya, ada 12 jeruk. 12 jeruk ini akan diberikan kepada ayah, ibu, dan adik. Berarti diberikan kepada 3 orang ya. Maka kalimat matematikanya adalah 12 dibagi 3 sama dengan berapa? Coba kita bagi sama-sama ya. Buah jeruknya kita akan berikan kepada ayah 1, kepada ibu 1, kepada adik 1, sampai habis semuanya. Bisa juga kalian menggunakan dengan pengurangan berulang ya, soleh-soleha. Nah, kita perhatikan ya videonya. Nah, ini sudah diberikan kepada ayah 3, masih ada sisanya satu lagi. Nah, ayah mendapat berapa? 4, ibu 4, dan adik juga mendapat 4. Maka 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan ya. Mari berdiskusi tentang akibat suatu perbuatan pada gambar-gambar berikut ini ya. Coba apa akibat dari perbuatan-perbuatan dari gambar-gambar berikut ini? Nanti kalian boleh tulis pada buku tema kalian ya. Nah, di sini Bunda memberi contoh tentang perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan akibatnya ya. Silakan kerjakan pada buku tema halaman 182 dan mari kita buka halaman 183. Berilah tanda checklist pada gambar yang harus dilakukan dan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dikerjakan ya, soleh-soleha. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran pada tema 2 ini sudah selesai. Semangat untuk soleh dan soleha mempersiapkan penilaian tengah semester ya nak ya. Belajarnya insya Allah selalu semangat. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan juga jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ayah bunda atas bimbingannya. Jazakillah.